Oke, buat adik-adik yang sudah hadir, terima kasih sudah hadir tepat pada waktunya. Semoga bagi yang muslim, semoga telah menjalankan kewajibannya. Karena apapun yang Anda lakukan, Tuhan atas nama apapun harus tetap disertakan. Jadi bagi yang sudah hadir, mari kita mulai. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita pada malam hari ini, untuk materi sosiologi yang akan kita bahas ini, kita akan bicara tentang struktur sosial. Ya, dibatasi untuk membahas tentang kata struktur sosial. Nah, struktur itu kan hampir sama dalam bahasa yang lebih sederhananya. Struktur ini kan artinya sama dengan susunan. Hampir sama dengan susunan. Jadi misalnya kita sering dengar kata struktur OSIS gitu loh, atau struktur pemerintahan. Itu jadi hampir sama dengan kata susunan. Cuman dalam konteks ini lebih abstrak karena adalah susunan sosial, susunan kehidupan sosial. Nah, sehingga ini sebagai pengantar untuk menunggu teman-teman yang belum hadir. Struktur sosial ini dibagi menjadi stratifikasi dan diferensiasi. Mungkin tulisan saya kurang pas, tapi maksudnya saya adalah diferensiasi. Mungkin ada huruf yang tertinggal sedikit. Ya. Ini maksudnya adalah diferensiasi. 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 Gitu. Jadi ada stratifikasi dan diferensiasi. Nah, jangan lupa stratifikasi ini kan sebetulnya resapan dari bahasa Inggris stratification. Kemudian diresap ke dalam bahasa Indonesia menjadi stratifikasi. Yang perlu dipahami bahwa tidak semua kata-kata stratifikasi itu cocok buat bahasa Indonesia. Jadi kalau diterjemahkan ini dalam bahasa Indonesia hanya bisa 3 padanan yang paling mendekati maksudnya. Pertama, stratifikasi itu hampir sama dengan kata-kata lapisan. Jadi pelapisan sosial atau lapisan-lapisan sosial. Jadi pelapisan atau lapisan-lapisan sosial. Nah, bisa juga artinya adalah tingkatan. Jadi tingkatan-tingkatan sosial. Ini adalah tingkatan. Nah, jadi bisa dalam konteks tingkatan-tingkatan sosial. Nah, bisa juga menggunakan kata kelas. Jadi padanan bahasa Indonesia dalam kata stratifikasi itu adalah lapisan-lapisan sosial, tingkatan-tingkatan sosial, atau kelas-kelas sosial. Nggak bisa menggunakan yang lain. Misalnya ada yang mau coba pakai apa kata kelompok-kelompok sosial, bukan. Kalau kelompok itu dia bukan stratifikasi, tapi diferensiasi. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau di sini kita boleh menggunakan kata kelompok. Jadi kelompok-kelompok diferensiasi itu membandingkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Karena misalnya contohnya kenapa dia menggunakan kata kelompok gitu ya, boleh juga grup, jadi boleh kelompok, boleh juga grup sosial gitu loh, grup-grup sosial. Jadi kelompok-kelompok sosial atau grup-grup sosial, tapi nggak boleh kata-kata kelompok dan grup ini digunakan di dalam kata stratifikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam kata stratifikasi ini dia polanya adalah pola vertikal. Karena stratifikasi itu kan selalu disimbolkan dalam bentuk sebuah segitiga. Segitiga sama kaki. Nanti kan sama kaki, yang ini sama kaki ini. Bukan sama sisi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa semakin ke atas, ini jumlahnya semakin sedikit. Kita tahu konsep dasarnya, ini masyarakat kelas atas atau elit masyarakat, ini masyarakat menengah, dan ini masyarakat bawah. Gitu ya. Secara struktural, secara fakta sosial strukturnya, masyarakat bawah, ini masyarakat bawah itu pasti lebih banyak daripada masyarakat menengah. Masyarakat menengah pasti lebih banyak daripada masyarakat atas. Jadi konsepnya dirumuskan begini, yang masyarakat bawah pasti lebih besar atau lebih banyak daripada masyarakat menengah dalam konteks jumlah. Nah, menengah pasti lebih banyak daripada atas. Kalau yang ini pasti di atas ini dan di atas ini. Nah, itu yang perlu dipahami dalam konteks simbolisasinya.
Makanya dia disebutnya pola vertikal, karena vertikal itu bukan cuma ke atas, jadi bukan cuma vertikal ke atas gitu, tapi vertikal itu juga bisa turun. Nah, maka disebutnya pola vertikal. Dia disebutnya pola vertikal. Ini disebutnya pola vertikal, bisa vertikal ke atas, gitu ya. Nah, bisa vertikal ke bawah. Simbolisasi dasarnya harus segitiga sama kaki. Kenapa? Karena kakinya yang sama gitu loh. Bukan berarti sama sisi. Kalau sama sisi, kalau digambar masih bisa jumlahnya sama, tapi kalau sama kaki tidak mungkin ada jumlah yang sama. Artinya bahwa masyarakat kelas bawah, karena luas-luasnya ini kalau dihitung pasti lebih luas atau lebih banyak daripada yang menengah. Yang menengah pasti lebih banyak daripada yang atas, otomatis yang bawah pasti lebih banyak daripada semuanya. Nah, disimbolkannya logikanya gini. Nah, itu adalah stratifikasi, prinsip dasarnya begitu. Kalau diferensiasi ini pengelompokan atau grup, jadi bisa kelompok, bisa grup, dan kata-kata yang senada dengan itu. Karena misalnya ini ada grup A atau kelompok A, ini B. Nah, mereka ini polanya horizontal, jadi polanya horizontal. A ke B dan B ke A, jadi polanya horizontal. Maksudnya horizontal di sini artinya adalah mereka ini adalah dibandingkan. Nah, dibandingkan ini bisa dalam bentuk perlawanan, dikotomi, ya. Perlawanan itu dikotomi, perbandingan dilawankan. Misalnya gini contohnya, kalau desa, nah, temannya kota, kan gitu loh. Ya kan? Desa kota itu perlawanan, sipil, lawannya militer. Nah, bisa dalam konteks itu. Tapi bisa juga bahwa artinya mereka dibandingkan. Jadi misalnya artinya bisa juga di dalam diferensiasi itu dibandingkan, perbandingan, komparatif, dibandingkan. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya kita nggak bisa menerima, kita pasti menerima kenyataan bahwa ada agama A, nah yang satu adalah agama B, gitu loh. Semua umat beragama harus yakin bahwa agamanya yang paling benar. Kalau ada umat agama sudah meragukan keyakinan agamanya, bisa jadi dia sedang mendapat hidayah dari sudut pandang agama lain. Tapi yang namanya agama itu adalah dianggap tidak ada kata mayoritas. Jadi semua agama itu adalah sama. Jadi A, misalnya ada agama A dibanding sama agama B. Kan ini polanya adalah pola perbandingan. Nah, gitu. Dibandingan ini bukan berarti menganggap yang satu lebih tinggi daripada yang lain, karena agama tidak bisa dinilai seperti itu. Kalau di hati umatnya yakin bahwa agamanya paling benar, itu hak, silakan. Karena di dalam hati, nggak usah diungkapin, gitu loh. Dan simpen aja bahwa saya yakin bahwa ajaran agama saya paling benar. Saya telah melihat banyak bukti bahwa ayat-ayat di agama saya fakta sosial yang ada di kehidupan manusia. Nah, itu keyakinan dia, silakan. Ya, kalau ada yang bertanya, silakan dijawab dengan bahasa yang santun kepada teman-teman beragama lain dengan nada bahwa bukan berarti bahwa agama saya paling benar. Hanya mengungkapkan dan menjelaskan sesuai dengan bahasa sosiologi, yaitu non-etis, tidak menghakimi siapapun, bersifat netral, hanya menjelaskan semoga orang paham. Jadi keputusannya silakan kepada orang yang kita beri pengertian tadi. Nah, itu bedanya antara struktur stratifikasi sama struktur diferensiasi. Jadi kalau stratifikasi itu ada lapisan, tingkatan, dan kelas. Kalau diferensiasi adalah bisa pengelompokan, bisa grup, dan kata-kata yang senada dengan itu. Di dalam arti yang lain, bahwa di dalam diferensiasi itu adalah dikotomi, membedakan tapi perlawanan. Nah, membedakan perlawanan itu misalnya desa lawannya kota, bukan sama desa sama kota. Kalau secara geografi nggak ada yang langsung jadi kota, semua kota dulu adalah desa. Nah, desa yang berkembang dengan potensi yang bisa dikembangkan oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya, nah desa itu akan berkembang menjadi kota. Karena dulu kota besar semuanya dulu adalah kota kecil. Kota kecil dulu adalah desa. Desa termaju adalah desa swadaya. Desa termaju, desa swasembada, yang paling tradisional yang sangat tergantung kepada alam namanya desa swadaya. Swadaya, swakarya, swasembada menjadi kota kecil, berkembang jadi kota metropolitan seperti Jakarta sekarang. Jadi jangan dibilang bahwa mereka adalah perlawanan, tapi dibandingkan. Nah, itu dikotomi desa dibandingkan kota, sipil dibandingkan militer. Sama-sama pegawai negara, aparat negara, cuman bergerak di bidang yang berbeda. Yang satu berhubungan dengan pelayanan publik, yang satu berhubungan dengan sistem pertahanan keamanan suatu negara. Karena sistem keamanan negara akan menunjang kalau suatu negara aman, stabil gitu ya, maka pembangunan bisa berjalan. Jadi nggak ada yang salah, artinya bukan di pertentangan. Mereka di pertentangan bahwa beda gerakannya. Nah, sama juga desa kota.
Orang desa biasanya punya ini, orang kota punya ini, dan seterusnya. Itu dianalisa oleh ahli-ahli sosiologi sehingga ketemulah pola-pola dasar dan konsep dasar yang kita sebut adalah struktur sosial. Nah, jadi bisa stratifikasi dan diferensiasi. Oke, itu pengantar. Oke, semoga semakin banyak yang hadir, jadi tidak kehilangan kesempatan untuk menambah wawasan. Hari ini salah satu sub pokok yang mau dibahas masalah stratifikasi dan diferensiasi. Kita kembali ke soal. Ini saya bersihkan dulu. Nah, sekarang kita diminta di soal nomor 1 ini, diminta adalah konsepnya diferensiasi. Ya, kita dimintanya diferensiasi. Berarti pola, kalau dia bilang ngomong diferensiasi, berarti ini kan mintanya adalah polanya horizontal. Horizontal A dibanding sama B, baik itu perbandingan ataupun dikotomi gitu. A dibanding sama B. Bukan vertikal. Karena kalau dia vertikal berarti kelas. Nah, maka kita bisa coret. Di sini ada kata-kata tempat in the cost atau kos-kosan mahasiswa itu bisa menunjukkan kelas sosial. Nah, ada kelas sosial kan? Kelas sosial tadi adanya di konsep stratifikasi. Jadi ini bukan diferensiasi, tapi ini adalah S stratifikasi. Yang itu ada kenapa? Karena ada kelas sosial. Nah, kalau adik-adik belajar dalam konteks cepet-cepetan, karena harus kurang dari 2 menit harus selesai, otomatis yang ada nomor 5 nggak bisa dipilih, jadi nggak bisa dipilih lagi. Ya kan? Nah, maka 5 yang ada 5 salah. Ngerti nggak? Tapi mintanya apa? Mintanya diferensiasi kan? Nah, mintanya diferensiasi. Oke. Sekarang kalau itu sudah, apalagi yang salah? Warga kota yang memiliki latar belakang suku bangsa etnik berbeda. Masyarakat terkait memiliki kekayaan seseorang dalam kepemilikan barang dan jasa. Ini kan berarti kan status. Nah, ini status. Ini adalah status ekonomi. Nah, status ekonomi ini kan berarti kan menunjukkan tingkatan kaya, miskin. Kaya, miskin, sangat kaya. Sangat kaya itu kan biasanya kan disebut kaum konglomerat gitu loh. Bangsawan, saudagar, pedagang kaya. Jadi yang ada 3 juga salah. Karena ini menunjukkan status ekonomi, berarti ini adalah stratifikasi. Jangan lupa tadi nomor 5 kenapa salah? Kelas sosial itu stratifikasi, karena dimintanya diferensiasi. Yang tidak membahas masalah lapisan, tingkatan, dan kelas sosial. Udah jelas kalimatnya kelas sosial, berarti ini stratifikasi, makanya ada 5 salah. Kemudian nomor 3 ini kenapa? Orang yang memiliki kemampuan menilai kekayaan seseorang dari kepemilikan barang-barang berharga, berarti kan menunjukkan status ekonomi, berarti juga stratifikasi. Nah, maka yang ada 3 dan 5-nya salah. Ini ada 3, salah kan? Ini juga ada 3, salah. Nah, ini ada 3 salah, ini ada 3 salah. Maka jawaban ini, soal ini adalah B. Kenapa di sini tercantum D? Ini adalah tadi pagi ceritanya. Kita lupa ngedit, maksudnya adalah B, tapi yang terketik adalah D. Tapi jawaban kamu tuh dicek, artinya diperiksa dengan jawaban B, bukan D gitu ya. Jadi nomor 1 ingat-ingat ya, kalau yang belum ikutan atau terlambat tadi datang, ini dikoreksi, nomor 1 jawabannya B. Kenapa? Saya bilang tadi, yang ada 5 salah, yang ada 3 salah. Jadi yang ada 5 dan 3 adalah 1, 2 dan 4, dan itu telah menunjukkan keanekaragaman atau diferensiasi. Begitu banyak peluang, kira-kira gitu. Orang itu tidak dibeda-bedakan, tapi hanya disandingkan, dibandingkan, dilihat potensi masing-masing. Itu kira-kira bahasa-bahasa sosial yang digunakan dalam bahasa konteks memahami diferensiasi. Tapi kalau gue nggak ngerti, ya udah cari aja lawannya. Lawannya adalah stratifikasi. 5 dan 3 benar-benar adalah tingkatan kelas dan lapisan. Jadi nomor 1 bagi yang tadi menjawab, kok D ya Pak? Benar, bukan D, jawabannya adalah B, dan itu sudah kita koreksi di kunci jawabannya. Oke, itu nomor 1. Yang ada yang mau komentar atau pertanyaan silakan. Cukup? Oke, kalau sudah cukup, sudah paham, karena saya lihat hasilnya adik-adik udah lumayan bagus. Hari ini ada teman yang bernilai 90 untuk diapresiasi sebentar. Yang nilai tertinggi hari ini adalah Josephine Nikita Tristiani, nilainya 90. Dan seharusnya dia nilainya betul semua, ya, betul semua. Jadi di sini harusnya dia nilainya 100, cuman dia mungkin
masih di apa kalau dilihat dari ini masih dianggap jawabannya adalah yang D. Nah, sebetulnya dia jawabannya 100. Jadi yang dapat 90 itu harusnya 100, yang dapat 80 harusnya nilainya 90, yang dapat 70 harusnya nilainya 80. Nah, nanti kita koreksi gitu ya. Tapi hari ini nilai tertinggi adalah Yosepin Nikita Tristiani, dapat nilai 90. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang dapat nilai 80. Saya sebutin salah satunya Nyoman dapat nilai 80, Fadli 80, Siti 80, Imade 80, kemudian Aura dapat nilai 80. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 orang mendapat nilai 70, salah satunya Alvaro jarang terdengar suaranya, ada Madia, ada Vanessa. Kemudian dapat orang nilai 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang dapat nilai 60, salah satunya Julfa, Ivana, Rofi, Jubil gitu ya. Jubil masih dapat nilai 70. Kemudian yang nilai terendah di bawah harus belajar lagi. Saya nggak mau sebutin namanya, nanti kan lapornya sampai ke kamu juga. Silakan adik-adik mengintrospeksi diri. Oke, itu penjelasan untuk nomor 1. Jadi nomor 1 jangan lupa jawabannya adalah B. Kita kembali, selesai, kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 2. Perhatikan permintaan soalnya, biar agak cepat ngerjainnya ya. Di sini ada kata-kata sederhana. Jadi singkat ceritanya begini, bagi yang belum punya patokan, gimana Pak ngebedainnya gitu ya. Ini M-nya masyarakat. Masyarakat ya. Masyarakat itu kan dibagi dua, masyarakat tradisional, masyarakat tradisional, dan masyarakat modern. Nah, singkatnya tradisional modern, bahasa yang sering digunakan gitu. Masyarakat tradisional ini sederhana, masih bersifat sederhana. Sederhana melihat hidup, sederhana menyikapi hidup, sederhana langkah-langkah yang dilakukan. Nah, modern ini kan ada yang menyebutnya masyarakat yang kompleks. Bukan kompleks perumahan, kompleks itu maksudnya kompleks yang begitu banyak permasalahan sosial hidupnya gitu. Kompleks. Oke. Ribet. Kira-kira gitu loh. Ruwet. Ya karena sudah begitu banyak sistem yang ada di sekitar hidup masyarakat kota atau modern tadi. Jadi akhirnya waktu dia sederhana ini, contoh sederhananya, sederhana itu contoh sederhana masyarakat desa. Ini maksudnya sedangkan itu masyarakat desa, sedangkan yang modern, yang kompleks, yang ribet ini adalah maksudnya masyarakat kota. Kok ribet Pak, orang kota saya biasa-biasa aja. Gini contohnya, kalau adik-adik di kota nggak punya surat-surat kependudukan, urusan kamu nggak akan dilayani. Misalnya kamu merasa masyarakat kota, harusnya kan hidupnya gampang. Sekarang kamu nggak punya KTP di kota nih, maka kamu mau urusan apapun nggak akan dilayanin. Misalnya mau kemana kantor, mau bikin ATM di suatu bank, nggak akan dibikinin. Kamu mau daftar sekolah dimanapun, nggak bisa menunjukkan identitas diri, nggak akan dilakukan, nggak akan dilayanin. Bahkan kamu pengen bikin kartu pajak, NPWP, tapi kamu nggak bisa menunjukkan kamu KTP orang mana di kota Jakarta atau kota-kota besar, nggak akan dilayani. Nah, ribetnya di situ, orang desa, hubungannya kekeluargaan. Pengurus desa, aparatur desanya, kadang-kadang kenal sama orang-orang desa itu. Jadi dia tahu persis nih orang ini memang lahir di sini. Kalaupun mereka belum punya surat keterangan kependudukan dan sejenisnya, bukan berarti nggak punya. Memang kadang-kadang bukan suatu kewajiban, terutama orang-orang yang sudah tua. Misalnya saya lahir tahun 70-an gini, saya nggak punya akte kelahiran. Jadi, tapi saya ya bukti bahwa saya itu lahir tanggal berapa kelihatan di ijazah TK saya yang pertama kali. Nah, di situ kan tetap ada nama saya, nama asli pertama saya, nama orang tua, dan saya lahir tanggal berapa. Nah, itulah buktinya gitu. Tapi waktu zaman saya masuk TK, emang ditanya aktenya mana? Belum ada. Administrasi kependudukan belum serapi dan sederhana sekarang prosedurnya. Nah, jadi desa dan kota itu salah satunya adalah
bahasa hidup atau gaya hidup mereka tuh sederhana atau kompleks. Kompleks itu maksudnya bukan kompleks perumahan, kompleks itu kompleks. Artinya begitu banyak hal yang harus diperhatikan dan diurusi agar kamu bisa beradaptasi dalam kehidupan kota. Nah itu ya. Kemudian kita juga sering belajar, sampai sini dulu desa kota, biar paham. Banyak intinya yang diminta nih waktu dibilang sederhana, itu adalah maksudnya masyarakat desa. Sederhana itu desa. Nah orang desa ini kita sudah paham, biasanya tingkah laku sosialnya adalah disebut dengan, atau ikatan sosialnya disebut sebagai proses paguyuban. Paguyuban. Ini yang dipakai istilahnya. Oleh ahli-ahli tertentu disebutnya paguyuban. Sedangkan orang kota tidak disebut paguyuban. Ikatan sosial mereka namanya adalah patembayan. Patembayan. Kalau maksudnya apa sih Pak bedanya? Bedanya gini. Kalau paguyuban ini pokoknya ini adalah ikatan sosial. Ini adalah ikatan sosial. Kedekatan batin, kedekatan hubungan. Nah, ini ikatan sosial. Kalau orang kota itu adalah ikatan kepentingan. Ini ikatan kepentingan. Kayak kita ini kan hubungan masyarakat modern, masyarakat kota. Karena nggak mungkin kamu bisa ikut ini kalau di rumah kamu nggak ada jaringan wifi atau sejenisnya. Kalau nggak tuh nggak mungkin kan kita siaran langsung model gini. Artinya teknologi itu sudah biasa di rumah kamu. Kemudian apa lagi gitu loh. Nah, kamu sekarang kan muridnya Genius. Saya salah satu pengajaran Genius. Hubungan kita ini hubungan kepentingan. Kalau kamu bukan Genius dan kamu nggak punya akses untuk masuk ke program ini, nggak mungkin kamu bisa ngikutin belajar yang sederhana ini. Nah, berarti kan ikatan kita ikatan kepentingan selama kamu murid Genius. Kalau kamu murid Genius, kamu diberi akses untuk masuk ke berbagai program-program Genius lainnya, sampai ke program Genius Education. Artinya kamu bisa nonton rekaman-rekaman belajar kalau kamu rajin gitu ya. Jadi bukan cuma nonton game, tapi sekarang kamu nonton pelajaran. Karena hidup ini pilihan, hidup ini prioritas. Kamu bulan April akan ujian, menentukan masa depan kamu akan kuliah di mana. Penting amat Pak kuliah. Oke, kamu nggak penting nggak apa-apa. Tapi faktanya orang yang berpendidikan S1 tanpa bermaksud merendahkan pendidikan yang lain itu akan lebih mudah diakses, diterima di perusahaan-perusahaan yang besar, gitu loh. Jadi kalau kamu minimal S1, ya kamu masih karyawan, nggak apa-apa. Tapi kamu sudah berada di tempat yang benar. Misalnya kamu S1, mau masuk ke pemerintahan bisa, karena kamu sudah dianggap punya pendidikan standar. Kamu misalnya S1 mau masuk ke Pertamina, bisa. Pertamina itu bukan cuma menerima anak perminyakan untuk pertambangan saja. Semua ilmu mengelola perusahaan Pertamina itu. Salah satu badan usaha milik negara yang gajinya terbesar di Indonesia. Nah, jadi mau ada di kelas mana sebenarnya tergantung kamu bersikap. Kamu ingin ada di kelas yang bagus, ya berjuang ada di kelas itu. Untuk sampai berjuang di sana kan ada syarat minimal. Kalau mau masuk ke sana, ke Pertamina, karyawan Pertamina itu rata-rata S1. Karena itu kan berhubungan dengan aset negara, berhubungan dengan sumber daya alam yang strategis, menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi tentunya pasti ada pemeriksaan mental. Karena nggak mungkin orang ngurusin minyak yang suka bakar-bakar gitu kan, atau orang suka ngurusin minyak tapi mudah panik kan, itu diteliti sama mereka. Jadi orang di sana memang orang terpilih, tapi kita boleh berhak untuk bersaing masuk ke sana karena itu berhubungan dengan kerjasama kepentingan. Kamu ada di sana pasti akan ada tugas tertentu, spesialisasi tugas kamu menjadi bagian kecil, mungkin hanya kecil tapi berpengaruh kepada seluruhnya, karena suatu sistem kerja itu adalah saling melengkapi. Tidak ada hal yang lebih, yang satu bahwa lebih penting daripada yang lain. Yang beda itu cuma gaji. Misal gini contoh ya, kalau yang nggak paham. Di setiap kantor itu pasti ada office boy-nya. Ada office boy-nya. Orang-orang yang suka merendahkan hanya akan menganggap rendah seorang office boy. Nah, udahlah office boy siapa sih dia? Nah, terus kita biasanya nggak terlampau respect, kurang hormat dan sebagainya. Tapi bayangkan dia nggak masuk nih sehari 2 hari, maka kantor akan acak-acakan. Lantai akan jadi berdebu, tempat kita duduk nggak enak gitu loh. Kan sederhana kerjanya cuman menjaga kebersihan, tapi kebersihan itu modal dasar kerja. Maka apapun profesi seseorang di dalam jaringan kerja kita harus kita hormati.
Yang beda ya cuma memang faktanya memang karena statusnya office boy, mungkin gajinya dia berapa ratus ribu gitu, mungkin di bawah 1 juta atau di bawah UMR. Nah, bagi adik-adik yang punya keahlian tertentu sebagai staf, mungkin gajinya lebih stabil, yang di atasnya lebih stabil, kan begitu. Karena adil itu bukan berarti harus sama, adil itu adalah proporsional. Nah, itu contoh daripada hubungan patembayan. Jadi ingat, orang desa itu ikatan batin, ikatan sosial, orang kota ikatan kepentingan kayak kita sekarang ini. Kamu bisa belajar sekarang, mau dengar mau enggak, itu pilihan kamu gitu ya. Nah, saya adalah bertugas menjelaskan materi ini semaksimal mungkin agar sampai ke pikiran kamu. Jadi kalau ada soal sejenis ini, kamu punya basic, oh kalau tradisional itu artinya sederhana. Jadi jangan menerjemahkan tradisional itu terbelakang, tidak. Tradisional itu sederhana, bukan terbelakang. Wah gila tuh orang tradisional, berarti bukan, dia adalah orang yang sederhana. Nah, orang modern itu memang maju karena ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita udah pernah belajar itu. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam satu jaringan hidup yang di dalamnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi untuk ada di sana pun ada syarat. Kamu sendiri punya kapasitas yang cukup ada di masyarakat itu. Makanya masyarakat kota yang tidak bisa beradaptasi akhirnya menjadi kaum yang tersingkirkan. Salah satunya istilahnya namanya, kalau tempat tinggalnya namanya daerah-daerah kumuh gitu ya, slum area. Kemudian dia ini biasa disebut orang-orang bawah, orang-orang yang tersingkirkan. Ya, bukan tersingkirkan, bukan disingkirkan. Ya karena dia tidak mampu beradaptasi dengan pola gaya hidup Jakarta atau kota-kota besar itu keras, ada persaingan, harus ada ada yang dilakukan gitu ya. Karena hidup ini lakukan aja yang kamu bisa, masalah hasil nanti Tuhan yang mengatur rezekinya. Selama yakin ya itu terjadi, kalau nggak yakin ya kamu akan bermain dengan alam pikiran kamu sendiri. Nah itu cerita untuk membedakan kata-kata tradisional dan modern itu. Jadi kita kembali ke kata sederhana. Manakah sederhana itu? Sederhana tadi jangan lupa adalah paguyupan, ikatan batin sosial. Mengedepankan sistem gotong royong, itu adalah ikatan sosial. Sekarang orang kota, kalau benar-benar kota udah nggak mau gotong royong. Bukan nggak bisa, nggak mau. Karena dia berpikir dalam konteks dia gitu ya. Saya kerja gotong royong misalnya ngabisin waktu 4 jam. Tapi kalau saya kerja 4 jam, saya udah menghasilkan ratusan ribu. Dia memilih bekerja, nah ketidakhadiran digantikan oleh mungkin anggota keluarga yang lain, atau dia gantikan dengan dana tertentu agar kegiatan bisa berjalan. Nah, di masyarakat kota itu masih bisa ditoleransi. Ya kamu nggak datang nggak apa-apa, kita ngerti kok kamu harus masuk kerja, harus kerja. Di hari Minggu tetap kerja, makanya mungkin shift kamu memang hari Minggu, kita maklumin. Nah, tapi biasanya kita pengertian bertoleransi, misalnya kita membantu dana untuk apa? Misalnya untuk membeli sarana penunjang selama kerja bakti tersebut tuh butuh apa sih? Oh ternyata butuh ini, butuh. Nah, kamu membantu menyiapkan dananya. Orang bertoleransi. Karena sama-sama masyarakat kota. Tapi orang yang desa, kamu nggak datang kerja bakti, ya nggak akan dimarahin. Paling kamu dikucilkan. Kalaupun ketemu, tetap ditegur. Cuman kalau ada apa-apa, kepentingan kamu tidak menjadi utama buat masyarakat desa karena kamu sendiri nggak peduli. Itu contoh. Jadi gotong royong itu adalah betul-betul ciri utama desa karena paguyuban, karena ikatan batin dan sosial. Itu satunya betul di situ. Kemudian di sini ada ikatan kekeluargaan, rasa kekeluargaan yang tinggi. Karena dekat tadi kan, karena ikatan batin. Nah, itu juga betul. Kemudian menerapkan sistem hukum tidak tertulis. Kenapa? Karena ini adat istiadat, custom, gitu ya, bukan law. Kan kalau orang kota tuh law, hukum, berarti tertulis, terdiri dari pidana dan perdata. Kalau orang desa adatnya tradisi. Adat itu kan berhubungan dengan tradisi, apa yang dilakukan. Kalau mau panen lakukan ini, kalau mau ada yang nikah ini yang dilakukan, kalau ada hari besar dilakukan ini. Jadi itu kayak semacam kebiasaan yang terbawa turun temurun. Itu kan ada tuh yang kita sebut, biasanya disebutnya adalah custom. Kalau orang kota ini law, hukum. Nah, kalau orang tradisional ini adalah custom atau adat istiadat. Jadi betul kalau adat dia tidak tertulis. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya 1, 2, dan 3. Dan saya senang karena sebagian besar dari kamu jawabannya juga benar, ya. Jadi kamu sudah sebagian besar benar. Oke, itu untuk nomor A. Nomor A, nomor 2 maksudnya. Nah, kalau yang salah-salah, ya semoga bisa melihat konsepnya ini, sehingga nanti bisa memilih mana desa, mana kota. Tradisional itu desa, modern itu adalah kota. Ya dimaklumin kalau misalnya adik-adik yang dari IPA atau lintas jurusan
belum memahami konsep yang sederhana ini dengan kuat ya, tapi semoga dengan penjelasan ini jadi tidak terlampau ya timpang benar dengan ada yang IPA dan IPS tentang pemahaman pola-pola sosiologi ini. Nah, itu penjelasan untuk nomor 2. Semoga dipahamin. Saya pindah ke nomor 3. Lihat nomor 3. Konsentrasi nomor berikutnya ya. Bentar. Nomor 3 di sini mintanya masyarakat modern. Jadi udah yang seperti tadi, cuman dia dalam konteks lain bertanyanya. Tadi tradisional, sekarang dia modern. Ini masyarakat, gitu ya. Sama konsepnya. Ini tadi T tradisional, nah dia mintanya modern. Gitu loh. Kalau tradisional tadi, sekarang muncul istilah-istilah yang baru nih. Kalau tradisional itu jangan lupa istilahnya gamen. Tradisional itu gamen. Bentar. Nah, ini gamen. Ya, kalau orang modern, ini kota nih, itu gesel. Nah, itu kata dasarnya. Jadi kalau desa, ini kan tradisional ya. Desa kalau misalnya yang nggak ngerti, ini desa. Modern itu kan kota. Nanti ada istilah baru muncul, kalau desa itu gemen, jangan sampai terbalik. Kalau kota itu gesel. Jangan sampai terbalik gitu. Jadi kalau kota, gesel. Kalau desa, gemen sap dan gesel sap. Itu tambahan cerita untuk kasus nomor 3 ini. Karena mintanya masyarakat modern. Kalau modern itu berarti identik dengan masyarakat kota yang hidupnya ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Memang gitu kan, kota adalah kehidupan yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya teman-teman yang hidup di kota besar, khusus yang di Jakarta sebagai ilustrasi, karena Jakarta ini kampung kita semua. Jakarta ini kampung semua suku bangsa Indonesia. Memang Jakarta ini dulu suku aslinya adalah bangsa atau suku Betawi, gitu ya. Tapi mereka sudah bisa menerima bahwa kota mereka, kampung mereka itu adalah kampung semua suku bangsa di Indonesia. Nah, maka orang salah satu cita-cita hidupnya, kalau dia tidak terlampau berhasil di wilayahnya, maka salah satu pindah ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Di kota Jakarta ini kan kota yang berkembang, sistem transportasinya diusahakan menjadi terpadu. Jadi kalau kamu keluar dari halte, bisa milih mau naik kereta atau mau naik busway. Kalau turun di tempat-tempat tertentu, di tempat itu nanti akan tersambungan dengan angkot-angkot lokal. Ada naik kereta api, turun di mana, biasanya sudah dekat dengan ojol. Jadi dijadikan satu sistem, dimanapun kamu turun selama di wilayah Jakarta ini, kalau selama kamu di jaringan-jaringan busway, di jaringan kereta tuh adik-adik akan dapat tunjangan WiFi gratis. Tapi namanya WiFi umum gitu ya, sangat dimaklumin kalau sinyalnya kurang stabil. Biasanya stabilnya itu di bulan-bulan pertama. Ya, semoga yang sekarang yang baru, saya tanpa bermaksud memuji, dimanapun ada jaringan transportasi Jakarta, kita dapat WiFi yang bagus. Ya, jadi boleh coba itu. Dan mereka mencoba mensederhanakan itu dengan menggunakan berbagai kartu. Ada kartu yang penting kita tinggal tunjukin, tempel, nggak bayar apa-apa. Ada juga memang dipotong rata-rata 3.500. Karena sistemnya kita ini mau dijadikan satu kesatuan. Misalnya contohnya saya aja nih. Saya ini tidak tinggalnya, saya bukan warga Jakarta. Bukan warga Jakarta, bukan penduduk Jakarta. Saya tinggalnya di Karawaci, Tangerang. Jadi salah satu kota satelitnya Jakarta. Dalam konteks provinsi, Tangerang itu adalah provinsinya Banten, pecahan dari Jawa Barat. Nah, saya kalau ke Jakarta, kalau sebelum pandemi itu ngikutin jalur busway. Kamu bayangin dari Jakarta dari Tangerang sana, kota Tangerang di daerah Karawaci gitu ya, Lipo Karawaci dan sekitarnya, ke Jakarta naik busway cuma 3.500. Kemudian di Jakarta saya masuk lagi ke jaringan busway. Selama saya tidak keluar sampai ke kantor di Fatmawati, saya hanya mengeluarkan uang 3.500. Karena sudah menjadi satu kesatuan, jadi bayarnya cukup sekali. Nah, sekarang ini masa pandemi, busway dari wilayah di luar Jakarta itu terbatas masuk ke Jakarta. Karena untuk memotong akses, jangan banyak orang berkumpul di Jakarta, akan menghindari kerumunan.
Harusnya bahasanya bukan menghindari kerumunan, jangan membuat kerumunan. Kalau kita bahasa di iklan itu saya baca gitu ya, menghindari kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan kita biarkan, yang penting kita jangan ada di dalamnya. Buat saya itu egois. Ini asalnya ada kerumunan tuh. Nah, kita dikata jangan berkerumun, berarti agar kita tidak ada di dalam kerumunan itu. Berarti kita membiarkan orang berkerumun. Harusnya kerumunan yang ada tadi bukan cuma dihindari, kerumunan tadi juga diberikan pengertian, kamu juga jangan berkerumun, bukan kita menyelamatkan diri sendiri agar tidak mendekati kerumunan, berarti membiarkan kerumunan yang ada. Harusnya bahasanya adalah menghindari terjadinya kerumunan. Kalau saya memilihnya gitu bahasa iklannya. Jadi kalaupun ada kerumunan, ya harusnya petugas mengenai kamu nih jaga jarak, jangan berkerumun. Yang di luar sana jangan mendekati lagi karena akan terjadi kerumunan. Nah, jadi kadang-kadang pilihan katanya memang pas untuk kondisi tertentu, tapi belum tentu pas buat seluruhnya. Karena menghindari kerumunan, berarti kita tidak boleh ada dalam kerumunan itu, tapi membiarkan kerumunan itu ada. Nah, itu yang perlu dipahamin. Itulah ribetnya orang Jakarta atau orang kota-kota besar, ya karena begitu banyak alternatif gaya hidup, pola hidup, dan kepentingan akhirnya begitu juga ribet kehidupan mereka. Karena ada kemudahan dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi otomatis ini kan ada kata pengetahuan tinggi, berarti kan benar kan ilmu pengetahuan tinggi itu ciri masyarakat modern atau kota. Kemudian menerapkan sistem hukum tidak tertulis, salah. Tidak tertulis. Kalau orang modern dia tertulis, jadi ini salah. Kemudian memperlakukan sistem hukum formal, betul. Hukum formal masih bisa dianggap benar. Kemudian mulai membentuk lembaga formal. Lembaga-lembaga di kota cenderung formal, ini juga betul. Nah, jadi kita hanya bisa mencoret yang ada nomor 2. Kalau dari pilihan tadi kan, yang ada 2 salah, yang ada 2 salah, yang ada 2 salah. Karena 2 jelas salah. Tidak tertulisnya salah, harusnya formal berarti tertulis. Oke. Nah, kalau itu sudah, sekarang kita akan memilih apa? 135 atau 345. Tapi yang udah sama di sini kan adalah 5 pasti benar karena sama-sama ada 5, 3 sama-sama ada 3 gitu kan ya. Jadi tinggal akan memilih 1 atau 4. 1 tadi udah yakin benar kan? Nah, di sini yang salah. Karena orang desa pun lembaganya formal. Kalau masalah lembaga formal, orang desa pun lembaganya formal. Apa Pak buktinya? Ya buktinya gini aja. Ini resmi nggak nih? Koperasi unit desa. Resmi nggak? Formal nggak? Formal. Ya, ini formal. Di desa ada lembaga agama, ada, itu formal. Artinya formal itu dia dapat izin. Ada surat pengesahan bahwa mereka tuh berdiri. Misalnya ada pesantren, kalau di desa kan gitu kan ada pesantren, memang nggak pakai izin dari Dinas Pendidikan. KUD berarti dari kantor koperasi setempat. Biasanya perpanjangan dari Departemen Perdagangan yang mengurusi unit-unit koperasi, itu kan dibina. Nah, dibina berarti ada strukturnya, berarti dia formal. Jadi jangan bilang yang formal cuma ada di kota, di desa juga ada. Cuman bedanya adalah sepak terjangnya. Kalau orang kota ini karena penduduknya padat, ya peserta koperasinya banyak. Masalahnya orang kota lebih percaya kepada bank daripada kepada koperasi. Koperasi itu kan biasanya di perusahaan-perusahaan, misalnya koperasi karyawan ini untuk mempermudahkan kalau ada anggota yang mengalami kesulitan, dan seterusnya. Biasanya yang laku tuh koperasi simpan pinjam di perusahaan. Nah, itu kan formal. Emang di desa nggak ada. Jadi jangan bilang orang desa nggak punya lembaga formal. Nah, jadi salahnya di situ. Jadi yang ada 4 salah. Jadi yang sudah bisa kita coret dari logika tadi adalah tidak tertulis salah. Harus tertulis. Kalau dibilang di desa tidak ada formal, ada. Jadi bukan cuma orang kota yang formal, orang desa juga formal. Jadi ada 4 salah juga. Nah, maka kita bisa coret yang ini. Ya kan? Ada 4. Itulah sebabnya kenapa jawabannya adalah C. Nah, itu penjelasan untuk nomor 3. Sudah langsung ke analisa soal, karena teorinya untuk bab ini rasanya tidak terlampau sulit. Untuk level-level yang soal yang sedang kita sajikan ini tidak terlampau sulit. Jadi harusnya adik-adik nilainya cukup bagus lah. Kita lanjut ya. Itu untuk nomor 3. Sekarang nomor 4. Konsentrasi lagi. Sabar dengarkan saja. Kalau nggak mau komen, minimal dengarkan. Kalau mau tanya, silakan. Nah, dengarkan baik-baik. Karena bisa jadi ada bahasa saya yang saya sadari kadang-kadang gampang buat saya, tapi belum tentu gampang dipahami oleh teman-teman yang mendengarnya. Nah, tapi ya usahakan semaksimal mungkin dengarkan sebaik-baiknya biar tahu maksudnya. Kita kembali ke soal.
Nomor 4. Nah, nomor 4 di sini ada kata-kata struktur horizontal. Diferensiasi sosial merupakan struktur horizontal dalam masyarakat. Diferensiasi sosial dapat memberi pengaruh tertentu dalam kehidupan masyarakat seperti rasisme. Jadi di sini dia horizontal tapi dengan memberi contoh pada kasus rasisme. Nah, di sini yang diminta. Jangan lupa ya, permintaannya di kata rasisme. Nah, rasisme ini sejarahnya atau rasisme yang paling parah yang pernah terjadi di dunia ini, adik-adik akan belajar sejarah juga, itu terjadi di negara Afrika Selatan. Di dalam sejarah modern itu di Afrika Selatan. Oke. Bentar. Nah, ini terjadinya di Afrika Selatan. Nah, itu kalau di dalam tatanan sejarah modern, adanya di Afrika Selatan. Tapi kalau kita mau jujur, sebetulnya rasisme itu sudah terjadi waktu di zaman kuno, yaitu di zaman-zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu, itu dalam bentuk namanya perbudakan. Perbudakan itu adalah rasisme. Kenapa? Ya, pertama yang dijual itu, yang diperjualbelikan itu adalah sebagian besar dalam konteks jenis kelamin perempuan di wilayah tertentu, karena mereka membutuhkan perempuan sebagai dalam tanda kutip. Nah, sedangkan di tempat lain mereka membutuhkan laki-laki, tenaganya diperkerjakan misalnya untuk mengolah pertambangan dan sebagainya. Jadi rasisme itu sudah terjadi dari dulu, namanya perbudakan. Perbudakannya adalah bentuk rasisme. Nah, di Afrika Selatan ini kan ada bentuk rasisme yang sangat menyinggung perasaan hati manusia yang percaya kepada hak asasi manusia, yaitu kita nyebut namanya politik apartheid. Politik itu maksudnya apartheid. Nah, ini adalah rasis yang jelas-jelas terjadi di zaman modern. Terjadi ini di Afrika Selatan, karena politik rasis yang terjadi di Afrika Selatan itu yang kita jadikan sebagai contoh ini, dia membedakan orang kulit putih sebagai pengusaha, itu sebagai pemimpin atau penguasa juga di wilayah orang kulit hitam. Ya, orang kulit hitam. Nah, itu yang terjadi. Itu adalah bentuk rasis yang betul-betul terekam yang terjadi di abad modern di kulit hitam. Sampai ada 3 undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah kulit putih Afrika Selatan, atau jangan ngomong Afrika Selatan, di sebagian besar orang-orang Afrika kan mereka rasnya adalah negroid, berkulit hitam. Kemudian Afrika ini kan adalah sebuah benua besar nomor 3 di dunia, gitu ya. Kemudian secara hukum, secara adat, secara kebiasaan, hidup mereka tuh sangat alamiah. Sangat alamiah artinya hidup mereka tuh dipenuhi oleh alam. Jadi akhirnya di zaman dulu mereka jarang menggunakan teknologi. Tapi kan makin hari dunia makin terbuka. Akhirnya Afrika dikenal juga. Akhirnya banyak negara-negara Eropa menjajah bangsa-bangsa Afrika. Yang namanya Jerman, Inggris, Prancis, Italia itu pasti punya, kalau ada telusuri itu pasti punya daerah koloni dan jajahan di negara-negara Afrika. Salah satu sasaran adalah Mesir, karena peninggalan ini begitu terlihat yang kita sebut dengan piramid, kemudian di dalamnya ada makam, di dalam makam itu ada harta karun yang ditanamkan bersama raja-raja yang dimakamkan di ruangan itu. Nah, makanya piramida yang ada di Mesir itu sudah susah menemukan yang tidak terjamah oleh para penjajah, terutama yang ingin mencari bentuk-bentuk peninggalan di zaman kuno dulu. Adik-adik nanti kalau sudah dewasa, punya kesempatan ya untuk pergi ke Inggris, maka pergilah ke Museum Nasionalnya Inggris. Adik-adik akan melihat bukti begitu banyak bentuk-bentuk peradaban dari benua-benua lain yang ada di Museum Nasional Inggris tersebut, termasuk yang berasal dari Mesir. Kira-kira gitu.
Nah, jadi gara-gara keterbukaan tadi, mereka memanfaatkannya untuk mengeksploitasi, termasuk yang di Afrika Selatan ini, aslinya mereka berkulit hitam, gitu ya. Aslinya mereka ini adalah negara yang sangat menghormati hasil alam karena mereka mendapat anugerah di wilayah itu ada pertambangan-pertambangan baik tradisional, tadinya tradisional itu tambang emas dan intan. Dan intan Afrika itu diakui adalah intan rata-rata intan tua. Jadi dia berkualitas tinggi. Itulah sebabnya kalau ada dia pernah dengar orang beli intan dari Afrika, intan itu sampai dapat sertifikat. Jadi kalau ada intan dari Afrika dijual tanpa sertifikat, ya, yang disahkan ada stempel hukumnya, kita meragukan itu dari intan Afrika karena dia itu sangat ketat. Setiap intan yang keluar itu dikeluarkan sertifikatnya dengan ukuran yang pas, karatnya pas. Nah, akhirnya mereka bisa menentukan harganya berapa. Nah, gara-gara hal itu akhirnya dia dibangsa, diajak berdagang awalnya baik-baik oleh bangsa Belanda. Yang waktu itu yang datang namanya bangsa Boer. Tulisannya Boer, bacanya Bur. Ya biasalah awalnya tentunya sopan-sopan, perlakuan perdagangan biasa, tapi namanya sifat rakus manusia bahwa itu adalah potensi kekayaan yang luar biasa, maka lama-lama daerah-daerah pertambangan tadi bukan cuma dibeli, tapi dikuasai. Akhirnya dimonopoli. Akhirnya bangsa Afrika Selatan itu bangsa kulit putih, tapi semua presidennya kecuali yang kulit hitam yang terakhir gitu ya, itu adalah sebuah negara presidennya bangsa kulit hitam, presidennya bangsa kulit putih, pemerintahnya sebagian besar mayoritas orang kulit putih. Makanya saya bilang tadi sampai keluar 3 undang-undang. Undang-undang itu kalau disederhanakan undang-undang pemisahan tempat tinggal, kan rasis banget. Kalau di negara kita kamu suku apapun selama kamu mampu ya kamu boleh tinggal di suatu klaster, kamu boleh tinggal di komplek itu, kamu mau milih di perumahan umum terserah. Nah, tapi kita nggak pernah membatasi bahwa di klaster ini hanya ras ini, di klaster ini kampung Cina berarti cuma orang Cina, kampung Ambon berarti orang Ambon, enggak. Kampung Melayu berarti cuma orang Melayu saja, tidak pernah ada yang kayak gitu. Di wilayah kita hanya penamaan, bisa jadi dulu yang membuat itu adalah orang-orang keturunan Melayu, karena disebut kampung Melayu itu memang dulu adalah tempat pertemuan para tempat pertemuan para pedagang dari Melayu di wilayah Jakarta atau Betawi pada masa dulu. Maka sampai hari ini disebutnya Kampung Melayu, bukan Kampung Merayu, Melayu, karena begitu banyak ras-ras dari Melayu berkumpul di sana untuk saling berdagang, membeli, dibawa ke tempat lain dan seterusnya. Nah, contohnya gitu. Jadi kita kan tidak melakukan rasis gitu loh. Kalaupun ada terasa rasis ya mungkin dalam konten-konten tertentu. Nah, di Afrika Selatan nggak gitu. Jadi akhirnya dipimpin oleh pemerintahan militer, dipimpin oleh pemerintahan sipil berkulit putih, presidennya kulit putih semua, pengurusnya kulit putih semua. Dibikin undang-undang orang hitam sama putih pisah tempat tinggalnya. Kemudian dibikin undang-undang kependudukan, kalau orang kulit putih itu boleh beli tanah kapanpun. Orang kulit hitam tanahnya jumlahnya dibatasi. Jadi dibatasi tempat tinggal, dibatasi kepemilikan tanah, kemudian dibatasi pendataan kependudukan. Nah, jadi akhirnya terjelas rasa rasisnya. Nah, itu rasis, kira-kira seperti contohnya. Kalau zaman dulu ya perbudakan tuh rasis gitu loh. Kalau rasis sekarang gimana? Ya, rasis sekarang itu adalah bentuknya adalah etnosentris, rasa kesukuan yang berlebihan. Apalagi chauvinisme, rasa kebangsaan yang berlebihan itu adalah sebetulnya rasis. Nah, atau merasa bahwa ras ini merasa lebih hebat, ras ini nih, ras A, B, C, D, atau ras kan A, B, C, D, E. Nah, dia merasa bahwa ras ini paling hebat. Kalau nggak ada ras ini, suatu negara nggak maju. Kalau nggak ada ras ini, orang negara itu nggak maju. Kalau nggak karena ras ini, ekonomi nggak akan berkembang. Nah, itu rasis. Jadi merasa bahwa ras dia paling hebat. Kalau di dunia ini, ya, yang pernah menunjukkan rasa rasisme itu adalah Jerman. Jerman waktu dipimpin Adolf Hitler. Jerman itu kan rasnya adalah rasnya Eropa, namanya ras Arya. Nah, Jerman tuh waktu dipimpin Adolf Hitler itu merasa bahwa ras Arya itu adalah ras terunggul. Jadi di luar itu dia nggak terima. Nah, itulah salah satu alasan kenapa mereka mengusir semua keturunan Yahudi yang ada di Jerman. Yang mau dengan ikhlas silakan pergi, yang nggak mau ya nanti dengan berbagai cara. Ada yang dibawa ke hutan, diberondong dengan senjata, meninggal semua. Ada yang masukin ke dalam gudang, disemprot gas sampai mati semua. Nantinya kalau kamu Yahudi, kamu nggak berhak tinggal di Jerman. Nah, gitu ya. Akhirnya terjadilah modus perpindahan secara besar-besaran
orang-orang Yahudi Jerman ke berbagai negara. Sampai akhirnya mereka punya negara sendiri yang kita sebut dengan kata Israel tadi. Saya tidak ngomong yang lain, itu bidang yang lain, tapi dalam konteks rasisme tadi. Jadi Jerman itu adalah negara yang pernah rasis juga, kira-kira gitu. Nah, jadi artinya salah satunya intinya rasis ini kan artinya membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Membeda-bedakan dan menilai berlebihan, membeda-bedakan. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari semua pilihan ini, kita cek nih kalau yang nggak percaya gitu ya. Benny mendukung politik yang sejalan dengan visi dan misinya boleh, karena kan luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Bebas memilih siapa, rahasia apa yang kita pilih, artinya cuma kita tahu apa yang kita pilih. Kan ada yang menjamin, luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Langsung itu tidak bisa diwakili. Umum itu artinya boleh untuk semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah, kan langsung umum, bebas. Bebas itu artinya cuma kita yang sendiri yang tahu apa yang kita pilih. Yang langsung umum, bebas, rahasia. Nah, rahasia juga begitu. Artinya hanya kita yang tahu apa yang kita pilih. Itu bagian dari yang ini kita sebut dalam sosiologi adalah bagian yang disebut dengan politik aliran. Ini namanya politik aliran. Boleh, ya, tapi jelas itu bukan rasis, karena boleh oleh sistem. Bahkan tidak memilih itu adalah bagian. Jadi kamu nggak memilih nggak apa-apa, tidak memilih itu juga pilihan. Saya memilih untuk tidak memilih. Nah, boleh gitu loh, cuma ada konsekuensinya. Tapi boleh, bukan berarti. Jadi golput itu ada sistemnya. Kamu nggak memilih, iya, karena saya memilih untuk tidak memilih. Karena kalau saya memilih di antara orang-orang calon ini, saya tidak yakin bahwa mereka bisa membawa perubahan, bahkan bisa menimbulkan sesuatu yang baru di masyarakat yang saya tidak bisa jamin bahwa menurut pikiran saya atau kelompok saya akan lebih baik. Jadi saya tidak memilih. Jadi artinya saya tidak bertanggung jawab kalau sampai mereka memimpin kelompok ini atau negara ini dengan semua kesalahan yang mereka lakukan. Jadi maksudnya mereka bebas. Tapi kalau yang dewasa nggak begitu. Dia tetap akan berusaha memilih dari yang terjelek tadi. Dan kemudian mereka mencoba mempengaruhi sistem agar orang itu bisa memaksimalkan fungsi mereka. Karena kita nggak bisa lepas dari sistem. Oke? Itu maksudnya kalau yang belum paham. Jadi itu adalah politik aliran. Tria hanya mau berteman dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama. Ini berbau etnosentris. Jadi kalau yang paham ini berbau namanya adalah etnosentris dari daerah yang sama. Nah, berarti kan ada etnosentrisnya. Rasa kesukuan yang berlebihan biasanya akibat karena temannya etnosentris. Jadi lupa primordial. Jadi primordial yang salah akan menimbulkan etnosentris. Primordial yang negatif akan menimbulkan etnosentris. Jadi akhirnya hanya bertengah dengan kelompok-kelompok tertentu, ras-ras tertentu, atau agama tertentu. Boleh, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga harus bertoleransi. Jadi ini adalah bentuk dari etnosentris. Nah, dan seterusnya gitu ya. Kalau ini kan udah jelas nih pandangan paham atau pandangan. Nah, Susi beranggapan kesenian daerahnya lebih unggul daripada daerah lainnya terbagian dari etnosentris. Kalau di tingkat negara namanya chauvinisme. Maka yang berbau-bau, jelas-jelas berbau rasis adalah berhubungan dengan bahwa dia merasa bahwa masyarakat kulit putih itu mendominasi masyarakat yang lainnya. Berarti yang satu sudah lebih dominan dibanding masyarakat lainnya, baik secara terbuka ataupun tertutup, karena ada yang mendominasi sembunyi-sembunyi tapi sangat berpengaruh, ada yang mendominasi sangat terbuka sampai terlihat sekali. Tapi itulah yang disebut dengan kata rasis itu. Jadi jawabannya adalah Nania. Nania ini nggak tahu, ini kan nama tokoh di suatu film. Meyakini masyarakat kulit putih akan mendominasi masyarakat kulit coklat. Kita kan coklat nih. Dan putih itu Eropa, kan kira-kira. Berarti kan dia menghormati atau setuju dengan konsep penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya C. Oke, itu selesai. Kita selesaikan dulu. Nomor berikutnya, nomor 5. Lihat soalnya, konsentrasi biar cepat selesai. Nah, tadi saya bilang kan ini ada Gesell. Jadi ini masyarakat, supaya biar dipahamin lagi, ulang secara singkat. Masyarakat dibagi dua. Tadi dalam konteks itu Gesell. Kalau Gesell ini kota.
Kalau Gemen, kalau dia Gemen, nah ini desa. Kan kita ini kota, ini desa. Nah, gitu loh. Kita disuruh mencari yang Gesel. Yang Gesel kan kota. Tadi jangan lupa kota ini dia adalah Patembayan. Patembayan. Patembayan itu kerjasama kepentingan. Kalau orang desa, kita nyebutnya adalah paguyuban. Nah, paguyuban. Adik-adik silakan menggunakan metode masing-masing. Kalau saya misalnya nggak dapat contoh patembayan yang cocok kerjasama kepentingan, saya cari paguyuban. Misalnya contohnya saya akan yakin bahwa ini adalah paguyuban. Keluarga besar Trisno Dimejo itu paguyuban. Keluarga besar itu kan ikatan batin, ikatan orang satu daerah. Ini paguyuban. Jadi ada satu salah. Ya, terus kelompok tani desa, tani desa dari desa Karangtengah. Nah, itu kan paguyuban. Jadi ini paguyuban. Ini paguyuban, ini paguyuban. Apalagi mana lagi nih? Persatuan Marga Hasibuan, orang satu marga, itu paguyuban, ikatan tradisional. Nah, jadi otomatis kalau itu udah kayak gitu, paham, kita tinggal coret-coret. Yang ada X1 salah, kan gitu ya. Yang ada X3 salah. X3 salah, yang ada X3 salah. Maka kelihatan jawabannya adalah Y2, ikatan serikat buruh. Ini ikatan kepentingan karena mereka sama-sama buruh harus melindungi dirinya dari tekanan-tekanan para industri, para pengusaha agar mereka diperlakukan dengan layak bekerja, dengan proporsional, ada aturan, ada K3, kesehatan dan keselamatan kerja itu dihormati. Tidak gampang di PHK sembarangan. Kalaupun mereka sakit, ada hak untuk sakit. Masa orang nggak boleh sakit gitu ya. Kemudian ada hak untuk liburan, cuti secara berkala, nggak usah lama-lama dah, setahun, seminggu, cukup, nggak apa-apa gitu. Tapi ada usaha-usaha untuk bersatu agar mereka tidak menjadi golongan yang ditekan oleh kaum pengusaha dan penguasa, yang biasanya penguasa itu berkolaborasi dengan pengusaha. Nah, jadi udah kelihatan kan yang salah, X1 salah, X3 salah, yang salah lagi di sini Hasibuan itu paguyuban. Nah, itu adalah Gemen karena mintanya Gesel orang kota. Jadi kita akhirnya dapat jawabannya D. Nah, itu ya, cara cepatnya gitu. Cari yang kita tahu betul, yang tidak sesuai. Jadi jawabannya harus sepakat, jawabannya D. Oke, kita lanjut. Pindah ke nomor berikutnya. Kita coba usahakan sederhana, biar nggak ribet, mungkin capek dengerinnya. Nah, sekarang kita akan pindah ke nomor berikutnya. Di sini dia minta konsepnya adalah yang bersifat horizontal. Nah, gitu ya. Jadi tadi kan di dalam struktur, takut ada yang baru datang, secara singkat saya ingatkan, struktur itu dibagi dua. Ini struktur masyarakat dibagi dua, stratifikasi dan diferensiasi. Nah, gitu kan ya. Stratifikasi ini dia vertikalnya bisa vertikal ke atas, bisa vertikal ke bawah, gitu. Kalau diferensiasi dia horizontal, A bisa mempengaruhi B, gitu ya, B. Jadi kayak interaksi itu horizontal. Karena kenapa kita berinteraksi? Ya karena kita merasa saling membutuhkan. Kalau orang itu memerintah itu bukan interaksi, perintah. Tolong dek, kita kan bilang itu, atau seorang atasan, kamu proyek itu saya nggak mau tahu, bulan depan harus selesai. Perintah kan ada tekanan. Bagaimana kita mau berinteraksi dalam bahasa seperti itu? Tapi kalau misalnya bosnya itu jago berinteraksi, dia akan tanya, gimana perkembangan proyek yang jadi tanggung jawab kamu? Gitu, dengan senyum yang luar biasa menyenangkan. Dia tanya lagi, ada kendala nggak? Gitu loh. Ada yang bisa saya bantu untuk mempercepat prosesnya? Nah, itu pimpinan yang terlibat di dalam proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab anak buahnya. Bukan cuma bisa perintah, gue nggak mau tahu, bahasanya gitu. Itu proyek yang kemarin sudah diamanahkan ke kamu, bahasanya keren pakai diamanahkan gitu ya, pokoknya harus selesai. Itu pertarungan nama saya. Nah, dia merasa nama dirinya dipertaruhkan karena bosnya, tapi dengan menekan anak buahnya. Harusnya dia bilang, di proyek kamu ada yang bisa saya bantu, mari kita diskusikan biar cepat sesuai dengan waktunya. Nah, itu baru bos keren. Karena anak buah sekarang itu bukan anak buah yang tidak berpendidikan, anak buah yang makin berpendidikan dan makin paham.
Kalaupun mereka sekarang anak buah, ya karena mereka mungkin jam terbang mereka belum selama yang tadi jadi pemimpin. Tapi bisa jadi misalnya pemimpin ini bisa jadi pemimpin karena telah bekerja 10 tahun. Orang yang dipimpin ini bisa jadi kalau dia sudah bekerja 10 tahun, bisa jadi lebih hebat daripada orang yang sekarang memimpin mereka. Karena makin hari orang-orang ini makin terdidik, makin rasional. Nggak bisa lagi pakai bahasa tekanan. Misalnya saya nih, bapaknya kamu gitu, saya bisa bilang gini, pokoknya ayah nggak mau ngerti. Ayah udah berusaha nyari nafkah semaksimal mungkin. Aku sudah siapin dana untuk kamu kuliah. Dana belajar kamu udah dibayar lunas. Jadi jangan ada alasan kamu nggak bisa. Nah, kesannya bener banget. Gue udah nyari nafkah luar biasa gitu kan ya. Duit kuliah lo udah gue siapin. Lo belajar biar masuk di tempat yang bagus udah gue bayarin lunas gitu loh. Nah, nggak bisa itu juga. Karena kalau kayak gitu anaknya jadi tertekan, nih ayah gue yang mau jadiin gue robot atau apa gitu. Harusnya juga ditanya, nah kamu selama belajar di Genius kendalanya apa? Gitu loh. Mungkin Bapak nanti bisa sampaikan, oh Pak gurunya bawel-bawel banget, ceritanya kepanjangan sampai saya nggak ngerti, ya bilang aja baik-baik, kira-kira gitu contohnya. Nah orang tua ini kan punya lobby, punya kekuatan melobi. Dia bisa aja cerita kepada manajemen, Pak tolong guru-gurunya mungkin ini Pak lebih efektif, kan disampaikan baik-baik. Nah, kalaupun ada alasan, ya alasannya harus saling berkompromi. Karena memang ada materi yang bisa dicepatkan, ada materi yang akan kita paham kalau kita mengerti. Mengerti itu salah satunya dijelaskan. Kalau kita nggak ngerti, ya bagaimana kamu bisa kalau kamu nggak ngerti. Jadi kadang-kadang ada memang pelajaran-pelajaran biar nggak ribet dipercepat. Tapi proses dipercepat itu kalau basic kamu tentang ilmu itu kuat. Kita ini kan beragam nih, ada 26 peserta. Kemampuannya tentu nggak bisa dibilang sama. Kelihatan hanya secara kuantitatif. Artinya orang-orang yang nilainya di atas 60, artinya kemampuan pemahaman tentang sosiologinya udah di atas rata-rata. Khusus bab itu, sub pokok itu. Belum tentu dia bagus di sub pokok yang lain, maka tetap di rata-rata. Yang bagus itu adalah dari sub pertama sampai terakhir dia rata-ratanya bagus. Nah, berarti dia secara umum di bab apapun dia penguasannya bagus. Tapi kan ada teman-teman kalau kita dari hasil TO ini di bab ini keren banget bagus. Bagusnya bisa jadi memang ya babnya mudah atau kebetulan soal yang diujikan ya memang standar. Kalau anak-anak yang belajar standar biasa pun harusnya bisa, tapi tetap aja ada yang jelek. Kan ada yang bagus. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa orang itu tidak sama. Maka langkah jalan tengahnya adalah materi itu dianggap semuanya nggak bisa. Jadi akhirnya kenapa semuanya dianggap nggak bisa? Biar bisa diulang konsep dasarnya. Jadi bagi yang sudah bisa, dia akan mendapat penyegaran dan penguatan tentang konsep soal itu. Bagi yang nggak bisa, dia jadi tahu. Nah, kenapa? Karena kita mau lulus bareng, bukan mau lulus sendiri gitu loh. Artinya lulus bareng tuh bukan di fakultas yang sama. Kita akan lulus yang satu diterima di UI, yang satu diterima di TB, satu di Unair, satu di Udayana, satu di Unila, satu di Andala, satu di Pajajaran, dimanapun di fakultas yang kamu pilih. Nah, basicnya cuma satu adalah berapa jumlah soal benar yang bisa kamu jawab. Cuman itu jawabannya, sesederhana itu. Berapa jumlah soal benar yang bisa kamu jawab, bukan berapa soal yang bisa kamu jawab. Kalau bisa dijawab, hampir semua orang menjawab soal. Pertanyaannya, benarnya berapa? Nah, untuk mendekati kebenaran itu, ya nggak gampang. Belajar sampai berkeringat darah. Bayangin ada seseorang, bukan seseorang nih, sekelompok orang di Jakarta ini, itu belajar itu sampai setiap hari, Senin sama Rabu di sana, di bimbel sana, maksudnya dengan metode orang itu. Ya lain hari ke sini, lain lagi dia gurunya tuh datang ke kelompok mereka belajar hanya untuk memastikan bahwa mereka betul-betul menguasai materi. Nah, jadi ada orang-orang gila yang positif, artinya gila positif nih, karena gila tuh pada waktu kita keluar dari garis normal hidup kita. Nah, dia gila nih, gila dalam konteks gila belajar dengan memastikan agar wawasan saya cukup gitu ya. Jadi kalaupun dites, saya masih punya alasan kenapa itu jawabannya. Kalaupun saya kuliah, saya bisa mengikuti perkuliahannya. Jadi saya bisa ada di sana, nggak harus ranking di nomor 1 karena kita nggak tahu ranking kita berapa waktu masuk. Pokoknya saya ada di daftar orang diterima, nanti saya bisa mengikuti perkuliahan. Kenapa? Karena ada orang yang berpikir prioritas, yang penting saya ada di dalam. Nah, ada orang yang bisa dibantu, jalur-jalur itu ada.
Dia ada betul-betul di dalam sistem. Nah, tapi waktu di dalam karena mereka ini adalah hanya ingin di dalam, nggak bisa mengikuti perkuliahan karena wawasan dia itu nggak sampai ke cerita dosen-dosen mereka itu. Ini ada dosen ngomong nih, tapi waktu persiapan masuk perguruan tingginya mereka nggak luas gitu loh. Betul-betul hanya niat, pokoknya gue diterima secara sistem, ada di dalamnya. Tapi wawasan mereka jauh di bawah standar. Jadi waktu kuliah dosen yang ngomong levelnya tertentu dia nggak nyampe, akhirnya DO juga. Nah maka saya bilang untuk kuliah tuh kita belajar ini agar kita masuk ke dalam sistemnya, tapi kita juga sedang menyiapkan diri agar level pengetahuan kita tuh nggak terlampau jauh dari level-level penjelasan dosen-dosen nanti. Karena kelihatan kok kalau ada orang di perguruan tinggi bicara belajar online itu dosen bisa menilai nih anak nih bertanya ngerti atau bertanya benar-benar nggak ngerti. Ada yang bertanya menganalisa, hanya bertanya untuk mencari perhatian. Dosen-dosen itu udah paham orang-orang watak-watak itu karena udah puluhan tahun mereka bertemu dengan beragam orang. Nah, jadi akhirnya pada waktu dinilai, kan akhirnya ada jawaban yang sedikit tapi dalam, karena pilihan perkataannya yang begitu terstruktur, ada orang nulis 1 halaman, tapi kita nggak ngerti inti jawabannya sebetulnya apa. Jadi dia mengarang bebas, nggak ngerti, tidak masuk ke dalam konten pertanyaan yang disampaikan di soal itu. Nah, jadi belajar itu adalah juga untuk menyiapkan pemahaman kita, level pengetahuan kita, agar kita juga bisa siap kuliah. Karena kalaupun kita masuk, kita nggak siap kuliah, akhirnya kita tidak bisa beradaptasi, ya ujung-ujungnya DO. Nah, itu maksudnya kenapa kadang-kadang harus dijelaskan cukup panjang. Segitu aja tanggung jawabannya, nggak apa-apa, silakan. Kalau saya sangat memahami perbedaan cara belajar. Nah, kalau itu sudah paham, sekarang kembali ke soal mintanya horizontal ya. Kalau dia stratifikasi vertikal, ke atas dan ke bawah ini vertikal. Kalau diferensiasi dia horizontal. Nah, gitu loh. Jadi bisa A ke B atau B ke A atau dalam satu garis. 2 kelompok yang dibandingkan tadi. Nah, soal ini mintanya horizontal. Jadi horizontal. Berarti diferensiasi. Maka kita akan bisa yang berbau tingkatan, lapisan kelas otomatis salah. Maka pada waktu ada kata miskin salah. Karena miskin itu menunjukkan tingkatan. Jadi yang ada 5 salah. Kita coret yang ada 5 salah. Nah, singkatnya gitu deh, yang ada 5 salah. Kemudian kelompok suku Jawa bangsawan kaya. Kaya itu tingkatan. Nah, maka yang ada nomor 3 bisa kita coret 3. Yang ada 3 kita coret. Maka udah ketemu jawaban 1, 2, dan 4. Nah, saya memahami, pasti ada yang bertanya gini dalam hatinya walaupun nggak ngomong. Emang nomor 2 kalau Hindu nggak ada tingkatan, Pak? Kan Hindu itu kan stratifikasinya tertutup. Kan ada stratifikasi kalau dalam Hindu kita paham, kita pernah belajar juga dulu kan. Kalau di Hindu itu kan dia ada 4 kelas. Ini secara singkat, paling atas Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, gitu kan ya. Terus kenapa dibilang nggak ada tingkatan, Pak? Betul, kalau ada yang berpikir kayak gitu nggak salah, pikiran kamu benar banget. Nah gitu ya, jadi pertama tadi kalau horizontal itu kan tidak ada tingkatan, sejajar horizontal. Maka miskin itu tingkatan, kaya tingkatan. Sekarang pada saat ini orang Bali, Hindu Pak, kan ada stratifikasi dalam konteks agama Hindu, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah cuman ini toleransinya di sini deh, toleransinya di sini. Ini kan ada orang Bali ini kan, Bali masyarakatnya mayoritas beragama Hindu. Pegawai kan Hindu, pegawai Hindu atau Hindu pegawai. Berarti dia ada di lapisan bawah ini. Nah, ini adalah lapisan bawah kan. Lapisan ini kan sesuai dengan struktur berarti paling banyak. Jadi mau nggak mau semua masyarakat yang paling bawah yang banyak ini. Masyarakat bawah. Pegawai kan di sini nih. Kalau di sini kan para orang-orang kaya. Kalau orang kaya bukan pegawai, pejabat nyebutnya. Kalau udah pejabat udah jelas dia salah. Tapi karena pegawai menunjukkan kesetaraan, sama-sama pegawai yang beragama Hindu. Jadi orang Hindu yang ada di lapisan pegawai, berarti di lapisan Sudra. Dan lupa tadi kan Brahmana, apa tadi? Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, di sini itu pegawai tuh. Kok pegawai di situ, Pak? Iya, karena kalau misalnya bilang jamaah pejabat, nah bukan di sini dong. Pejabat bisa di sini. Tidak dianggap orang-orang kaya di masyarakatnya. Kalau ini kan bangsawan. Dan prajurit ini kan pemuka agama. Berarti ada di sini. Nah, ini adalah masyarakat di semua lapisan, mau Hindu nggak Hindu, ini adalah masyarakat paling banyak. Dan di mana paling banyak ini, kan gitu ya,
mereka tuh merasa satu tingkatan, satu lapisan. Jadi muncul keakraban. Kalau orang-orang kaya, nggak semua sih, orang-orang kaya itu kan kalau mereka bertemu karena ada kepentingan, jarang bertemu hanya kalau kita nih nggak punya alasan pun ya bisa ketemu karena kita nggak merasa beban ketemu sama orang tertentu karena kita nggak bawa status, nggak bawa jabatan, gue kesana itu kan sebagai apa gitu, enggak. Kita datang sebagai orang-orang manusia biasa ketemu sama teman yang lain yang kebetulan ya mungkin levelnya, kelasnya, statusnya sama sama saya. Nah, di situ kita bisa menerima konsep ini bertoleransi. Ini dari semua pilihan adalah masuk kategori horizontal karena pegawai. Pegawai, bukan pejabat. Kalau pejabat ketemu aja, janjian dulu tuh asistennya. Jadi asisten ini ngomong sama asisten sana, sorry nih bos gue siang ini minta ketemu tuh sama bos lo. Nah, yang ngomong aja asistennya, karena sesama bosnya punya tingkatan sendiri. Tapi kalau orang-orang di bawah, misalnya saya gitu ketemu sama teman-teman pengajar lain, ya bahasanya biasa aja karena sebagian besar kita adalah pengajar gitu loh. Di Jedius kita pengajar, di tempat lain, yang lain itu urusan nanti. Pokoknya di sini sama-sama pengajar, nggak usah merasa paling tua, masih senior, paling senior. Kita adalah bagian dari satu sistem belajar yang bersinergi untuk saling melengkapi dengan segala kekurangannya berusaha memberikan yang terbaik. Nah, berarti kita kan merasa sejajar. Bisa saya pengajar, mungkin teman yang lain staff, yang satu office boy, tetap aja kita ini satu tim. Kalau satu nggak hadir, kerja kita akan terganggu. Nggak ada office boy, kebersihan kita terganggu. Nggak ada staff, proses ini nggak bisa saya jalanin sendiri. Nggak ada yang promosi, nggak ada Anda semua yang gabung ke dalam kegiatan ini. Jadi kita ini bersinergi. Nah, pada waktu kita di dalamnya, kita punya niat sama, tujuan sama, minimal niat kita sama. Kita mau sama-sama belajar agar adik-adik ini pada waktunya punya nilai yang cukup sehingga bisa masuk ke dalam sistem, sehingga kamu bisa diterima sesuai pilihan kamu tahun depan. Nah, itu berarti kita bersinergi. Bersinergi itu adalah orang yang merasa sama. Kalau orang tidak merasa sama, dia bahasanya perintah. Kalau orang merasa sama, bahasanya tolong, gitu ya. Maaf, silahkan, gitu. Bahasa-bahasa yang bawa kita tuh setara. Nah, jadi itulah toleransinya dari semua pilihan ini yang masuk kategori horizontal adalah 1, 2, dan 4. Karena kaya, miskin menjelaskan tingkatan. Nah, itu penjelasan untuk nomor 6. Semoga dipahami. Kita lanjut. Nomor 6. Sekarang nomor 7. Ya, betul sekarang nomor 7 ya. Nomor 6 udah kan tadi. Sekarang kita pindah ke nomor 7. Nah, konsentrasi nomor 7. Di sini minta kata-kata vertikal sekarang. Tadi kan horizontal contohnya gitu. Jadi teorinya sama, cuma sekarang penekanannya pada kata hubungan sosial yang vertikal. Jangan lupa konsepnya mintanya adalah vertikal. Vertikal. Struktur masyarakat mintanya vertikal. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan vertikal itu adalah stratifikasi. Stratifikasi. Nah, dari yang tadi yang tidak datang dari awal, kata stratifikasi ini dalam bahasa Indonesia padannya cuma 3. Bisa artinya lapisan sosial, bisa juga artinya tingkatan sosial, tingkatan. Bisa juga artinya adalah kelas sosial. Setiap orang punya kelas masing-masing. Asal kita jangan membuat kelas yang sebetulnya memang kita belum layak ada di dalamnya. Biarlah orang yang menilai bahwa kita ada di kelas itu. Karena ada orang yang maksa banget, pengen banget ada di kelas itu. Gitu. Misalnya sebetulnya kalau dalam konteks penghasilan, dia tuh harusnya nongkrongnya cuma di mall gitu. Nggak usah sampai ngomong, sudah nongkrong di mall aja. Udah wajar lah, semua penghasilan orang secara umum masih mungkin nongkrong di mall. Tapi dia nggak mau, dia maunya nongkrongnya tuh di hotel bintang 5. Gitu loh. Nah, berarti dia maksa banget gitu kan. Akhirnya kalau dia terlampau lama terjebak dalam permainan dia sendiri, akhirnya dia terkuras secara ekonomi. Akhirnya benar-benar terkuras. Waktu dia terkuras, akhirnya bukan di masyarakat itu lagi. Bisa aja dia jatuh. Anggap aja dia bisa memanipulasi. Dia ada di kelas itu dengan hutang di mana-mana. Akhirnya terjebak di dalam kehidupan hutang. Hutang itu adalah dosa tersembunyi. Orang makin banyak hutang, itu adalah salah satu simbol bahwa hidupnya sebetulnya tidak teratur.
Orang yang teratur akan berusaha mengendalikan, dia hanya membeli sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Kalaupun berhutang, dia bisa berpikir dari mana sumber untuk membayarnya. Karena hutang itu bisa menjebak hidup seseorang. Nah, jadi dalam bahasa soal minta ini, vertikal itu artinya stratifikasi, berarti bisa artinya lapisan-lapisan sosial, tingkatan-tingkatan sosial, dan kelas-kelas sosial. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh kata yang lain. Emang inilah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang paling cocok untuk kata stratifikasi, padanannya cuma itu. Tapi kalau diferensiasi boleh kelompok, oke? Nah, maka kita akan mencari yang vertikal. Yang manakah yang vertikal itu? Gitu loh. Anggota kelompok pencinta Vespa memiliki profesi berbeda-beda. Kemudian, para pensiunan pegawai negeri sipil dihormati masyarakat karena status sosialnya. Oke, terus perempuan dan laki-laki memiliki peran sama dalam pekerjaan. Di vertikal tadi kan tingkatan. Kalau sama berarti salah dong, ya kan? Dan waktu dibilang ada kata sama, berarti ini adalah horizontal. Vertikal itu kan beda. Nah, otomatis yang ada 3 salah. Kira-kira sederhananya gitu. Salahnya pada kata sama. Jadi yang ada 3 kita coret. 3 coret, 3 coret, 3 coret, 3 coret. Cuman gara-gara 3 kita dapat jawabannya. Gelar sarjana merupakan simbol prestis, simbol gengsi dalam masyarakat, betul. Simbol gengsi. Gengsi itu tingkatan bukan? Tingkatan. Ya? 5. Keturunan bangsawan memperoleh penghormatan. Bangsawan adalah menunjukkan tingkatan. Nah, jadi betul juga. 2. Para pensiunan pegawai dihormati, menunjukkan kelas sosial. Dia dihormati karena dia pensiunan dari pegawai negeri sipil. Ya pegawai negara, kalau dia pada waktu jadi pegawai negara itu ya minimal bertingkah laku standar, tidak merugikan rakyat banyak dengan korupsi gitu ya. Biasanya orang-orang akan punya rasa hormat walaupun dia telah pensiun. Tapi kalau dia pejabat tinggi sekalipun, kemudian namanya pernah menimbulkan aib karena tingkah laku tertentu, walaupun dia pensiunnya dalam level tinggi, misalnya menteri gitu ya, pensiun, tapi pernah didengar masyarakat, dia dulu pernah merugikan kami nih, warga masyarakat, warga negara yang pembayar pajak, bahwa banyak uang negara dikorupsi sama orang tersebut, maka walaupun dia pensiun ketemu orang mungkin dia pura-pura nggak kenal. Karena waktu dia diberi amanat untuk mengurusi kita, rakyatnya dia, malah dia mengkhianati kita dengan mengambil hak kita dalam bentuk uang kita di negara yang dikorupsi tadi. Maka rasa hormat kita akan hilang. Cuman kadang-kadang kan kita orang itu suka tidak adil, kita sudah berbuat ribuan kebaikan, dihancurkan semua karena satu aib tertentu saja. Jadi harusnya kita lihat juga, itu aib itu kadang-kadang harus kita juga tidak usah diperpanjang kalau dia sudah tidak menjabat lagi. Karena setiap orang bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan dihancurkan ratusan kebaikan orang hanya satu aib. Ada yang komen nih Pak, ada yang komen biasanya gini di tempat lain. Ya kalau aibnya cuma sekali Pak, tapi yang dihancurkan adalah hidup orang, satu negara. Gimana kami bisa hormat? Nah silakan. Kalau itu udah sikap pribadi. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau kita tahu aib seseorang, maka informasi tentang itu sampai ke kita aja. Jangan sampai keluar cerita aib tentang orang itu dari mulut kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita memahami atau tahu aib seseorang, sampai kita aja. Nggak usah sampai ke cerita, jangan sampai mulut kita menceritakan aib itu lagi ke orang lain. Ada orang cerita tentang keburukan saudara kita, teman kita, udah sampai kita aja. Jangan ceritain ke tempat yang lain. Hampir sama seperti dalam bahasa yang lain, kalau tangan kanan ngasih, yang kiri yang dekat ini kalau perlu nggak usah tahu. Nah sama juga kalau kita mendengar aib seseorang, ya udah sampai kita aja, gitu loh. Kalaupun kita bercerita dalam konteks contoh, jangan sampai disebutkan minimal nama para pelakunya tadi, karena itu etika. Nggak usah menyebutkan orangnya. Tapi kita mau ngasih contoh konkret nih, nah kita nggak usah nyebut nama, biar orang tahu sendiri, tapi tidak terucap dari mulut kita. Kalau itu aib keluarga kita, sampai kita saja. Jangan sampai kita menjadi ember, bercerita kepada saudara yang lain, sehingga saudara lain akhirnya kalau ketemu sama dia merendahkan. Itu kurang baik. Nah, udah. Jadi gara-gara nomor 3, kita sudah dapat jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Itulah sebabnya jawabannya D. Oke, selesai. Kita pindah dulu. Nomor berikutnya, nomor 8. Konsentrasi ya, D. Kesabaran itu diuji pada saat kita nyaman.
Kalau kita lagi nggak nyaman diuji, wah itu luar biasa kalau bisa dilewati. Tapi kesabaran tuh di saat kita nyaman gini, sementara orang sedang berjuang hanya untuk ada di program ini, kamu sudah ada di dalamnya, tapi tidak kamu maksimalkan hanya dengan mendengarkan, yang salah kamu, bukan siapa-siapa. Karena tidak ada program yang sempurna. Oke, kembali ke soal. Nah, ini udah soal-soal terakhir, tidak perlu cerita panjang lagi, kita tinggal menentukan jawabannya. Bentar. Oke, semoga sudah jawab tadi. Stratifikasi sosial seperti di sini, dilihat di situ. Ini kan ada kata Eropa, Timur Asing, Pribumi. Singkat cerita, ini kan adalah stratifikasi pada masyarakat penjajahan. Ini pada masyarakat penjajahan. Jadi ini ada, kita sedang masa penjajahan, ya, kolonial, masa kolonial. Tentunya maksudnya di sini adalah kolonial penjajahan. Gitu. Kita kan pernah dijajah oleh dua bangsa, yaitu Belanda, dan oleh Jepang. Bagi yang dari IPA mungkin jarang dengar, tapi singkat ceritanya gini. Kalau di zaman Belanda, strukturnya begini. Struktur strategi masyarakat Belanda waktu menguasai kita, nomor satu ini adalah orang Eropa, dianggap masyarakat teratas. Nah, nomor dua ini adalah, dia menyebutnya Timur Asing. Timur Asing, ini adalah para pedagang. Nah, kita sama Belanda disebut pribumi. Jadi adik-adik jangan lupa, udah sering saya sebutin, istilah pribumi ini bukan kosakata bangsa kita sendiri. Yang memperkenalkan kata pribumi dan non-pribumi itu Belanda untuk kepentingan Belanda sendiri. Kenapa? Karena waktu di zaman Jepang beda banget komposisinya. Jepang kan masuk ke Indonesia agar kita, dalam konteks sejarahnya, agar kita mau membantu dia dalam perang dunia kedua atau perang Asia Timur Raya yang kebetulan terjadi di wilayah Asia Pasifik. Nah, jadi karena dia yang sedang berkuasa, di sini Jepang nomor satunya. Kalau di sini nggak bisa disebut Belanda, Eropa nyebutnya, ini Jepang. Nah, nomor dua itu kita, masih tetap disebut pribumi sama Jepang pribumi. Nah, nomor tiga inilah yang disebut dengan Timur Asing. Jadi kan beda pandangan. Maksudnya beda pandangan itu Jepang karena punya alasan agar bangsa kita yang kita sebut pribumi itu membantu dia. Maka kita di kelas kedua dekat dengan dia, didekatkan sama dia. Tapi kalau di bangsa Belanda, ini Eropa penjajah. Nah, kita yang dijajah. Dia ngerti nih psikologi penjajahan. Yang namanya penjajah itu kan kayak tuan rumah. Kalau di satu rumah, jangan terlampau dekat sama pembantu. Kita ini pembantunya dia. Pembantu untuk mengisi kas kerajaan Belanda dengan hasil bumi kita. Nah, dia butuh kelas perantara. Gitu loh. Jadi kelas perantara ini dimanfaatkan untuk menghubungkan kita dengan dia. Kenapa? Karena psikologi penjajahannya, penjajah jangan terlampau dekat dengan yang dijajah. Bahasanya itu adalah kalau kita terlampau dekat, nanti kita ngelunjak gitu loh. Kedekatan itu bisa menimbulkan ikatan, maka banyak orang Belanda menikah sama perempuan Indonesia. Nah, itu akan menimbulkan toleransi, kedekatan. Jadi akhirnya wibawa dia sebagai penjajah akan berkurang, kira-kira gitu. Ya, laki-laki Belanda tetap punya kebutuhan. Nah, kadang-kadang mereka juga dekat dengan perempuan Indonesia pada saat itu, maka disebutnya ada beberapa kelompok di wilayah Jabodetabek ini disebut Belanda Depok. Karena memang secara penampilannya putih bersih kayak orang Belanda, tapi orang Melayu maksudnya gitu loh. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ini dibuat untuk apa? Belanda sedang menjaga eksistensinya sebagai penjajah terhadap kita yang dijajah pribumi. Dia bikin kelas perantara namanya Timur Asing. Timur Asing ini maksudnya bukan cuma Cina. Di dalamnya ini kan para pedagang nih, para pedagang dari Cina, karena dulu kan memang agresif sebagai pedagang. Kalau saya ini cuma satu, Padang kalau di Indonesia, Cina. Siapa lagi? Arab. Nah, Arab ini kan para pedagang juga. Satu lagi siapa? India gitu loh. Kemudian ada beberapa suku, tapi utamanya Cina, Arab, dan India. Nah, ini kelas perantara yang dibuat oleh Belanda untuk menghubungkan dia ke kita. Maksudnya gitu loh. Jadi semuanya adalah untuk menjaga kepentingan Belanda atau eksistensi penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, itulah sebabnya jawabannya adalah upaya mempertahankan strata sosial masyarakat penjajahan. Dia mau di atas, kita yang dijajah harus di bawah, tidak berhubungan langsung agar tidak terlampau terjadi kedekatan. Tentunya menetapkan itu para pimpinannya.
Ya kalau orang-orang di tingkat prajurit ya biasanya ya nyeleneh juga, tetap aja dekat-dekat dengan kita karena mereka juga butuh hubungan baik sesama manusia. Cuman karena fungsi sebagai tentara ya mereka kadang-kadang bersikap keras gitu loh. Intinya mereka tetap manusia. Nah, jawabannya adalah E. Oke, selesai. Semoga dipahamin karena sudah sering itu dibahas di sekolah juga sering kok. Kita pindah ke nomor terakhir. Beberapa nomor terakhir maksudnya. Kita pindah ke nomor 9. Nah, sekarang bukan masa penjajahan tapi masalah komposisi. Dia bilang di sini kenapa nomor satunya manajer? Manajer tuh apakah harus lebih tua? Tidak. Banyak anak muda yang mampu jadi manajer. Contohnya di Genius ini itu yang memimpin itu anak-anak muda. Kita nih udah termasuk tua-tuanya juga. Pengajarnya rata-rata tua. Banyak juga pengajar mudanya. Jadi kombinasi antara tua dan muda. Jadi sangat dimaklumin di jadwal tertentu kamu ketemu sama teman-teman yang masih muda. Nah, dalam konteks penguatan teori ya kita yang dianggap punya jam terbang lebih. Tidak ada jaminan bahwa kita lebih tinggi pengetahuan daripada teman-teman yang masih pada kuliah atau baru lulus kuliah, tidak ada jaminan. Tapi tidak cuma satu, kita punya jam terbang lebih tinggi. Jadi penguasaan materi, penghayatan terhadap materi diminta tentunya lebih dalam. Itu aja intinya, bukan berarti lebih tinggi ilmunya. Oke? Nah, tugasnya saya kan menjelaskan. Jadi karena saya menjelaskan ya kalau saya bawel ya wajar-wajar aja. Kalau sampai keluar bapaknya bawel banget, jadi itu fungsinya pengajar ya bawel. Kalau dia diem aja ya udah kita diskusi dari hati ke hati aja. Nah, jadi sekarang pertanyaannya di soal terakhir ini, manajer menduduki lapisan soal atas karena apa? Yuk, bantuin saya di menit-menit terakhir. Kamu sendiri versinya apakah B atau ada yang lain? Kalau saya B, Kak. B. Jadi saya kamu B. Ada yang di luar B? Ada yang di luar B? Karena di soal ini dari 25 peserta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang tidak B. Yang lainnya B semua, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang jawabnya tidak B. Nah, ada yang menjawab karena karisma. Oke, nggak ada yang salah kan, orang pemimpin itu harusnya, manajer kan pemimpin, harusnya juga karisma. Oke, nggak ada yang salah. Tapi kalau dia lebih tua, tidak harus pemimpin itu lebih tua. Banyak yang muda-muda punya kemampuan memimpin luar biasa. Kadang-kadang malah mengalahkan gaya kepemimpinan orang-orang tua. Karena orang tua tuh biasanya suka mempertahankan konsep-konsep lama yang dia yakin, tapi tidak sesuai dengan zaman. Di zamannya bisa jadi benar bisa jadi akurat gitu. Tapi kan zaman berubah. Jadi yang benar di zaman dulu, belum tentu benar di zaman sekarang. Cara gitu ya. Kalau tujuan harus tetap sama. Oke? Sudah paham kan? Jadi ya karena masalah ini, dia jadi manajer, ya dia punya hak tapi juga punya kewajiban yang lebih banyak daripada yang lain. Saya dulu waktu di SMA kan pengurus OSIS tuh. Nah, kepala sekolah saya sering bilang begini, pengurus OSIS itu bukan kelebihan hak, tapi kelebihan kewajiban. Kalau gara-gara lu jadi pengurus OSIS untuk dipermudah proses belajar, salah, lu nggak usah jadi pengurus OSIS, kamu belajar aja. Kalau jadi pengurus OSIS itu kamu kelebihan kewajiban, belajar kamu sama seperti murid-murid lain, tapi kamu punya kewajiban lebih, yaitu ngurusin OSIS. Jadi hak kamu yang, artinya kewajiban kamu yang nambah, bukan hak kamu. Jangan bilang gini, saya kan pengurus OSIS, sering rapat, sering tolonglah dimalumin, bantuinlah nilai saya. Enggak, itu bukan begitu konsepnya. Pengurus OSIS atau pemimpin OSIS itu kan adalah orang-orang yang terpilih. Nah, maka dia harus merasa punya kelebihan kewajiban, bukan kelebihan hak. Kenapa? Karena mereka akan dapat tempahan sosial. Orang-orang yang sering berorganisasi itu biasanya hatinya itu lebih fleksibel. Karena di dalam hidupnya waktu di zaman SMA itu, atau nanti di perguruan tinggi, dia sudah berbenturan dengan banyak masalah. Jadi kalau ketemu masalah, sekarang dia udah punya pengalaman ketemu banyak masalah, otomatis dia tidak terlampau ya baperan lagi gitu loh bahasa sederhananya. Nah, dia begitu mulai bisa mulai menenangkan dirinya, kalau ditekan, dihina, dijelekin, nah, dia tetap bekerja, nunjukin bahwa saya tetap akan bekerja agar tujuan yang sudah disepakati tercapai. Kalau dia baperan, udah ngambek, mengundurkan diri gitu ya, nyari-nyari perhatian, macam-macam lah tinggal lakunya, udah banyak yang saya lihat gitu loh. Nah, tapi intinya karena dia punya kelebihan kewajiban, bukan hak. Nah, maka itulah sebabnya kenapa jawabannya mempunyai wewenang.
dan kekuasaan yang banyak. Wewenang dan kekuasaan itu adalah tanggung jawab. Itu tanggung jawab yang harus diserahkan kepada suasana sosial. Secara pas salah, maka kamu akan menimbulkan sakit hati kepada orang lain, mungkin orang lain saja direndahkan, sakit hati, tertekan, dan macam-macam. Jadi itu adalah bentuk daripada hak kita dalam bentuk untuk mengatur orang lain. Nah, itulah sebabnya jawabannya B. Yang jawaban B sudah benar, yang belum jawab B mungkin punya cara berpikir lain. Sekarang sama-sama jawabannya adalah B. Oke, terakhir. Itu sudah selesai, kita udah diskusi sama-sama. Sekarang mari kita lihat yang terakhir. Nah, yang terakhir ini mari jawab. Kita tutup setelah itu. Semoga tidak lebih lama. Ayo, di sini pertanyaannya dia bilang gini, singkat ceritanya, wartawan, ikatan wartawan, guru, dokter, dosen, apapun profesinya, kira-kira alpukat, kelompok-kelompok tersebut menunjukkan diferensiasi, keanekaragaman, perbedaan sosial yang dibelatangi oleh apa gitu. Kan singkat ceritanya gini lah. Takut ada yang nggak paham bahasa lisannya. Ini ada profesi A, ini profesi B, ini profesi C, ini profesi D. Jangan lupa apapun profesinya selama positif ya. Kenapa ada profesi yang tidak positif? Contohnya apa? Pengedar itu profesi loh, tapi kan bisa mengancam kesehatan dan nyawa orang lain. Jadi kita tidak anggap profesi. Cuman kalau dalam dunia di sana yaitu profesi, sangat dihormat tuh, garis terdepan dari kerja sistem mereka gitu loh, prajurit terdepan tuh para pengedar. Tapi kan kita tidak menganggap itu positif. Nah, kita ngomongin yang positif nih, profesi A, B yang positif ini. Apapun profesinya, misalnya anggap aja A ini dokter, dia di dokter, yang D ini guru. Betul nggak bahwa dokter dan guru sama-sama diperlukan oleh masyarakat? Yang guru nggak akan merasa bahwa saya lebih unggul dari yang lain, tidak. Tapi guru adalah sebuah profesi yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan segala kekurangan mereka adalah suatu profesi yang diperlukan oleh masyarakat. Terutama kelihatan di zaman online sekarang. Banyak orang tua mengakui ternyata nggak gampang mengajar itu. Kira-kira gitu loh. Nah, jadi semua keperluan itu diatasi oleh guru tadi dengan segala kelemahannya. Karena tidak semua orang, ada orang pintar belum tentu bisa ngajar. Ada orang biasa bisa menjelaskan. Jadi ada bagian dari masyarakat kita memilih profesi itu untuk membantu menjelaskan basic ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Ini guru kan, dokter udah jelas membantu kesehatan. Jadi sama-sama diperlukan, prosesnya sama-sama belajar. Faktanya yang beda dalam kehidupan sosial, guru, dokter rata-rata sebagian besar semua guru itu, semua dokter itu berpenghasilan lebih tinggi daripada seorang guru. Jadi fakta sosial yang beda, tapi mereka sama-sama diperlukan di dalam masyarakat. Nah, itu kalimat penunjang soal ini. Jadi apapun profesi kamu, psikolog, akuntan, ahli hukum, gitu ya, ahli pertanian, apapun profesi kamu, semuanya diperlukan oleh masyarakat. Yang membedakan kamu melakukannya dengan gaya apa, seikhlas apa, sampai level tertinggi atau bukan, atau hanya sekedar menjalankan profesi itu. Itu yang bikin beda. Tapi contoh konkret lainnya, ini ada seorang dokter, ini guru, sama-sama diperlukan masyarakat. Fakta sosialnya sebagian besar, jarang bisa dibantah, gaji dokter lebih tinggi daripada gaji seorang guru. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi akhirnya kalimat mana yang bisa menunjang itu, gitu loh. Apa yang bisa menunjang itu? Berbeda dia, tapi diperlukan. Jadi profesi ini adalah profesi khusus yang tidak ada perbedaan yang berarti, itu maksudnya semuanya diperlukan oleh masyarakat. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya A, semua profesi ini berbeda. Profesi khusus ini berbeda itu maksudnya gitu, tapi pada dasar mereka diperlukan dengan semua keunikan tadi, mereka diperlukan. Ada yang secara langsung terlihat, ada yang tidak. Yang tidak terlihat misalnya apa? Misalnya adalah orang-orang bergerak di bidang intel. Mereka nggak boleh dikenal. Jadi walaupun mereka menyelamatkan negara pun dari suatu proses pengeboman oleh kelompok tertentu, tetap aja mereka tidak dikenal. Yang dikenal nanti atasan mereka ngomong, ngejelasin. Ya, dia yang dikenalkan. Paling menyelamatkan negara itu para intel yang di belakang layar yang mencegah agar pengeboman itu tidak terjadi. Tapi semuanya diperlukan. Nah, itu maksudnya apapun profesi kamu adalah profesi diperlukan oleh masyarakat. Jadi tidak terlampau beda karena semuanya diperlukan. Itu maksud kalimat yang susah ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itu yang bisa saya jelaskan.
Kalau ada yang ribet, mohon dimaafkan. Ya kadang-kadang ribet kalimatnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa membantu pemahaman Anda tentang istilah-istilah dan hal-hal yang ada di balik soal itu. Oke? Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Oke, Kak. sama-sama. Makasih, Kak. Yuk, Makasih, Kak. sama-sama.